warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, saya mahasiswa aktif dan sambil bekerja, dan kerja saya ini sistem kontrak. Kerja sistem kontrak. Dan bolehkah saya menikahi seorang akhwat dan dia juga seorang mahasiswi aktif? Tapi saya takut jika kerjaan saya kontraknya habis, saya takut tidak bisa menafkahi keluarga dan kuliahnya nantinya. Itu bagaimana Ustaz? Akhwatnya mau nggak dengan kamu? Insya Allah. Hah? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi kontrak. Ya mudah-mudahan dengan kamu menikah tadi sistem kontrak, kontraknya selesai dapat pintu rizki baru lagi. Tadi sudah kita pelajari ya. Di antara keutamaan menikah adalah membuka pintu rizki. Maka harus yakinkan dulu sama akhwatnya, dia mau nggak dengan keadaan seperti ini. Mudah-mudahan kalau menikah Allah bukakan lagi pintu rizki yang lainnya. Kalau itu selesai mudah-mudahan dibuka lagi. Dan gak mungkin Allah sia-siakan. Harus yakin seperti itu. Sudah dapat buku ini. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Baik. Ini baru nanya ini. Nah, sana. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi bertanya tentang hadis yang mengatakan tidak akan terpisah dua orang yang saling mencintai karena dosa. Bagaimana penjelasannya? Tidak akan terpisah dua orang saling mencintai kecuali karena dosa. Itu gimana penjelasannya? kecuali karena Dosa. Hadis seperti tidak akan terpisah. Ya. Kecuali karena dosa. Wallahu alam, kalau hadisnya saya belum tahu. Yang ada hadis yang dapat tujuh orang yang dapat naungan Allah nanti pada hari kiamat, orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Itu yang ada. Kalau yang tadi saya belum tahu. Oh ya, Iya. kalau Akhwat. Iya, untuk akhwat kalau ada. Baik, kami beri kesempatan untuk yang akhwat, mungkin ada pertanyaan secara langsung, nanti bisa angkat tangannya. Insya Allah ada panitia yang akan memberikan mic-nya kepada akhwat. Dipersilahkan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mahasiswi saat di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Yang ingin saya tanyakan adalah saya mengalami kondisi di mana saya sering didekati oleh ikhwan-ikhwan di kampus. Nah, sementara salah satu dari mereka adalah orang yang kebetulan saya punya kekaguman tersendiri kepada beliaunya. Kan tetapi di sini orang tua saya masih belum membolehkan saya untuk menikah hingga nanti lulus kuliah. Akan tetapi Iwan ini tetap mendekati saya begitu Ustaz. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus bilang ke orang tua bahwa saya ingin menyegerakan menikah atau bagaimana? Terima kasih. Baik, langkah pertama bilang sama orang tua kalau ingin menyegerakan menikah. Berikan alasan-alasan urgensinya bagaimana, alasan jika menunda bagaimana. Kemudian yang penting beritahu pada orang tua tentang calon yang diinginkan gitu. Kalau sudah ada, mungkin orang tua bisa banyak pertimbangan di situ. Kemudian yang kedua, daripada kamu perhatian dengan orang yang nanti cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, istilahnya kayak gitu kan? Nah, kamu tertarik pada dia namun kamu cuma sekedar kagum saja padanya, sedangkan dia tidak memberikan perhatian. Maka kalau ada yang memang tertarik dan siap dari segi finansial, kemampuan menikah denganmu, maka pilih yang tertarik dan mampu dan dilihat dari agamanya juga bagus. Saran saya seperti itu, mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan. Taib, dari Ikhwan ada yang mau tanya? Ya, di depan ini. Mic-nya di mana ya, Pak? Sudah siap di sini. Sebentar. Yang tadi ikhwan belakang dapat. Yang ini akhwat lagi. Ya. Dar, tunggu.
cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya berkuliah di kampus yang mayoritas banyak akhwatnya. Cek. Jurusan apa kamu? Di suatu Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan. Politeknik Kesehatan. Akhwatnya banyak. Ya, nah, Baik. Kamu ikhwan ada berapa sih satu angkatan? di kampus saya itu maksimal mungkin 7 sampai 8 laki-laki Oh, itu saja. seluruh kampus hanya 7 sampai 8 laki-laki. Per kelas itu. Per kelas. Nah, Akhwatnya berapa? akhwatnya sekitar 30-an ke atas Ustaz. Kamu kuat bertahan di situ? Ya. Nanti ini kasih akhwat yang tadi tanya pertama ya. Ya, terus. Nah, di situ kan saya sudah berusaha untuk gudul basar untuk menundukkan pandangan, namun Itu jelas berat sekali kamu tundukkan pandangan itu. Saya saja nggak kuat. Nah, terus lanjut. Nah, itu mungkin solusi bagaimana untuk menghadapi itu Ustaz. Baik. Dan mungkin dengan usia yang mungkin sudah menginjak dewasa ya mungkin ada keinginan Sekarang untuk sudah punya kemampuan menikah apa belum? belum Ustaz. Belum. Nah, sudah terjawab berarti. Kemudian yang kedua, banyak puasa sunnah berarti. Yang ketiga, kamu ke kampus cuma keperluan kuliah saja. Nggak usah macam-macam dengan akhwat. Ya, jadi kamu ke kampus, oh ini saya sekarang jam kuliah nih, jam 7 sampai jam 11 sudah. Setelah jam 11 kalau nggak ada keperluan apa-apa pergi dari kampus. Terus sudah tahu tempat duduk. Nah, ini biasanya kalau di kelas kan heterogen. Campur kan, ikhtilat kan. Kamu tahu di sini biasanya akhwat tuh kumpul di situ, duduk di situ. Oh, yang ikhwan sini kamu jangan gabung dengan akhwat. Kamu duduk di tempat ikhwan duduk sendiri. Dan di dalam kelas seperlunya saja interaksi. Kalau tidak ada kepentingan apa-apa, dikurangi itu dan segera pulang dari kampus. Nggak lama-lama di kampus. Itu baru kamu namanya tundukan pandangan. Karena belum mampu menikah kan tadi, gitu solusinya. Sudah? Ya, jadi sabar-sabar Antum sekali semester ya. berapa antum? Semester 2 ini, maaf. Pak. Aduh, baru masih semester semester 2 lagi, ya Allah. Banyak berdoa pada Allah insya Allah. 3 tahun lagi. Ya. Ya, sudah ada lagi. Taib dari sebentar Ikhwan. Ini kok Gantian, tiba-tiba Ikhwan, Akhwan. banyak-banyak gini. Akhwat lagi, Dari akhwat. Akhwat ada yang mau tanya? Ya, ntar akhwat dulu gantian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, mic-nya didekatkan biar jelas. Ustadz, bagaimana jika ada seorang akhwat yang mengagumi seorang ikhwan yang agamanya alhamdulillah bagus, sudah mengenal sunnah, sudah hafal 30 juz, tinggal mungkinkan dia juga sering jadi imam sholat di kajian. Dengan bacaannya tahsinnya baik, suaranya merdu membuat si akhwat kagum, hingga sang akhwat belajar hafalan lebih giat ibadah dan waktunya untuk murojaah Al-Quran. Apakah ini yang dinamakan menyukai karena Allah? Apakah ini apa? Istilah baru Ustaz, menyukai karena Allah Ustaz. Apakah ini menyukai karena Allah? Tanda-tanda menyukai karena Allah. Apakah itu menyukai karena Allah? Terus terang si akhwat tidak bisa menawarkan diri karena si ikhwan tadi umurnya lebih muda dari si akhwat. Bahkan si ikhwan tadi mau mondok lagi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendingan dipendam saja, nggak usah diungkap daripada nanti nggak ditanggapi juga. Jadinya nanti cinta bertepuk sebelah tangan. Cinta bertepuk sebelah tangan itu menyakitkan sekali. Satu contoh kisah di masa silam. Ada namanya seorang budak. Dulu dua-duanya ini pasangan ini budak. Satu namanya Mugis, yang satu namanya Barirah. Barirah itu perempuan. Yang laki-laki itu Mugis. Nah, ketika sama-sama statusnya budak, si Mugis dan Barirah, nah ini jadi pasangan.
Nah lalu Bariroh ini dimerdekakan, dibebaskan. Dia bebas ketika itu, tidak lagi jadi budak. Nah pilihannya kalau dulu itu tidak jadi budak, maka dengan suaminya yang sama-sama budak dulu, dia boleh memilih lanjut ataukah putus. Maka ketika itu Bariroh memilih, saya tidak mau lagi bersama dengan Mugis. Apa yang dilakukan oleh Mugis? Mugis tidak terima. Ya, karena dua-duanya kan tadi kan suami istri. Mugis nggak terima pisah dengan Bariroh. Pokoknya setiap kali Bariroh itu ada di kota Madinah, ya si Mugis itu tahu, dia kejar-kejar Bariroh. Dia minta pada Bariroh, ayolah Bariroh balik lagi pada saya. Ayolah Bariroh baliklah pada saya. Sambil nangis-nangis. Dan di situ diceritakan dia nangis sambil membasahi jenggotnya. Laki-laki cengeng, jenggotan lagi. Saya ingin tunjukkan apa? Lihat di sini ya, sampai-sampai Rasulullah SAW beritahu, coba lihat, kalian lihat bagaimana kisah cintanya Mugis dan Bariroh tadi. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, coba lihat. Lihat itu bagaimana Mugis tuh harap-harap, Bariroh nggak mau. Mugis itu minta-minta untuk balik, Bariroh nggak mau. Sampai-sampai Rasulullah SAW ingin nyatukan mereka lagi. Namun Bariroh bilang, saya nggak mau balik lagi sama Mugis. Maka biar tidak banyak kecewa seperti Mugis, ya, laki-laki cengeng tadi kan. Cengengnya kenapa ketahuan tadi? Dia nangis ketika kejar-kejar Bariroh di kota Madinah sampai jenggotnya basah loh. Berarti jenggot sudah ada dari dulu itu. Budak pun itu punya. Sampai nangis seperti itu, menunjukkan bahwasanya kalau cinta bertepuk sebelah tangan itu banyak sakit hatinya. Makanya saya tadi katakan dipendam saja, tidak usah diungkap. Asalnya itu perempuan itu sifat malunya itu besar. Mendingan perempuan itu tidak menawarkan diri, itu lebih mulia. Ya. Dan laki-laki itu tugasnya baru mencari. Maka tugas si perempuan, akhwat tadi, perbaiki diri saja terus. Nah kalau adanya akhwat tadi kok jadi rajin hafalan, rajin ibadah, cuma gara laki-laki ini, saya khawatirkan niatnya bukan karena Allah, namun karena si laki-laki, iya kan? Bukan lagi karena Allah. Diperbaiki niat ibadahnya lagi, sia-sia nanti ibadahnya. Karena kita itu diperintahkan untuk ibadah itu hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Tidaklah aku memerintahkan pada kalian kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja. Maka saran saya, si akhwat tadi pendam saja itu, perbaiki diri, ikhlaskan ibadah karena Allah, tidak lagi itu karena laki-laki tadi. Mudah-mudahan dengan perbaiki diri dapat jodoh yang lebih baik. Tadi ada pertanyaan di kertas sama seperti juga, jawabannya sama. Ada lagi, Ikhwan sekarang. Masya Allah, banyak sekali Ikhwan. Siapa Sebentar, ini? tunggu. Satria. Ini nih kasihan nih, aduh ya. Mike. Nama pertanyaannya. Sebutkan nama pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dari kampus mana? Saya udah nggak kuliah. Saya udah kerja. Ya, nama saya Ivan. Iya. Mic-nya dekatkan, terus keras suaranya. Ya. Nama saya Ivan. Saya mau nanya Ustadz. Ustadz, lebih penting mana? Mapan dulu atau menikah dulu? Mapan dulu atau menikah dulu? Sudah punya kerjaan belum? Udah. Sudah. Berarti nikah biar nanti jadi mapan. Seperti kata Ibnu Mas'ud tadi, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kaya itu dengan menikah. Berarti biar mapan nikah. Tapi kan standar kemapanan itu kan beda-beda. Tanda kemapanan beda-beda. Iya, kamu nggak pakai standar tinggi. Makanya saya nggak sebut mapan. Kamu mau tanggung jawab atau tidak? Itu kalau sudah siap tanggung jawab itu nggak mesti mapan. Dan mapan levelnya beda-beda tiap orang. Nanti orang kaya mapannya gimana, orang yang biasa mapannya gimana, beda-beda. Maka siap tanggung jawab atau tidak untuk laki-laki. Sudah. Terus. Taib. Ini yang akhwat tadi. Iya, akhwat dulu. Akhwat yang tadi. Ya, sekarang pertanyaan tidak pakai kuis lagi. Langsung tanya. Ya. Ini untuk akhwat yang terakhir. Iya.
Akhwat yang tadi baru Tapi bertanya. pertanyaan Akhwat berikutnya, sekarang. akhwat ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umu Ahmad mau nanya untuk misalnya Didekatkan Ukhti. Mic-nya didekatkan. iya. Itu Ustadz, kalau misalnya ta'aruf jarak jauh kayak online gitu hukumnya apa Ustadz? Jadi saling mengenal lewat. Iya, bentuknya bagaimana? Langsung hubungan dengan si ikhwan lewat chatting gitu? Itu ada temen juga perantara gitu. Ada perantara? Iya. Langsung dikenalkan langsung gitu? Iya. Nggak boleh. Harusnya cuma baru kenalan dulu. Namun untuk langsung kenal yang si ikhwan dan si awat langsung lewat online, baiknya tidak. Jadi baru kenal dari sisi cuma kenal biodata. Untuk lebih jauh cuma pakai pihak ketiga untuk nanya-nanya. Tidak langsung si ikhwan dan akhwat bertanya langsung via chattingan. Namun ada pihak ketiga yang bantu biar tidak terjadi fitnah yang banyak. Mengurangi fitnah, mengurangi godaan. Gitu caranya. Ya naam Ustadz, itu ikhwannya juga sudah paham sih Ustadz. Setelah komunikasi sebentar gitu langsung diblokir. Terus ikhwannya juga pesen kalau aku sudah siap menikah aku akan datang kepada kamu gitu. Alah banyak gombal dia itu. Tinggal nunggu berarti. Langsung diblokir Ustadz. Jadi ikhwannya juga mau menjaga dari fitnah gitu loh. Ah itu bukan jaga dari fitnah, buat fitnah terus tinggalkan kamu. Iya dia buat fitnah dulu itu. Cari-cari masalah nggak boleh. Kalau ada yang lain yang selain dia lebih bagus. Terima kasih Ustadz. Ya, Jazakallah khair. Taib ikhwan. Ikhwan. Habis sebelah sini. Yang kopi Tadi kan sudah sini, ya sana. Pecis hijau. Mike. Mike. Sana, kasih mic sana itu, ya. Nyampe nggak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, misalkan kita sudah niat bulat untuk menikah, terus tiba-tiba datang was-was itu, bagaimana untuk mengatasi was-was itu? Itu was-was setan aja itu. Iya, gimana solusinya Ustaz? Solusinya, yakinkan, kuatkan niat, tetap nikah. Jazakallah Tadi saya khairan. sudah berikan solusi kan. Pertama, kamu gaul dengan bukan yang dengan jomblo-jomblo. Iya kan tadi? Saya sebutkan tadi. Ya, kurangi pergaulan dengan jomblo-jomblo. Cari teman-teman yang sudah nikah untuk motivasi. Kemudian yang kedua, tukar pengalaman dengan yang sudah nikah. Kamu itu kendalanya apa, masalahnya apa? Mungkin ada pemikiran misalnya, oh kalau saya nikah nanti rizkinya itu bagaimana? Tanya-tanya ke dia yang sudah nikah. Dia akan beri masukan, ini saya punya pengalaman kayak gini, saya susahnya kayak begini. Ternyata ketika sudah menikah, Allah bukakan jalan keluar, gitu. Ya, kemudian satu lagi, kamu hadiri undangan nikah. Hadiri undangan nikah temanmu yang sudah nikah. Biar makin panas. Ya, biar nanti semakin termotivasi lagi. Kok saya di kedahuluan lagi gitu. Kalau diundang datang pokoknya. Biar semakin termotivasi. Ya. Termasuk juga kalau ada yang punya mantan juga, datang aja nekat. Siapa suruh kamu punya mantan? Terus diundang. Nah, tetap datang juga untuk memotivasi kamu. Sudah? Baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan segera untuk menikah. Baik. Dari akhwat, silakan. Sebentar, akhwat dulu baru jenengan di belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga selalu. Amin. Mau bertanya Ustadz, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan bagi akhwat atau ikhwan yang ingin menyetorkan CV kepada seorang perantara? Apa syarat untuk bisa menjadi perantara, mengingat tugas sebagai perantara adalah tanggung jawab yang besar. Barakallahu fiik. Yang pertama, baiknya yang jadi perantara ini sudah menikah. Kemudian yang kedua, niatannya itu ikhlas untuk membantu, jadi jembatan untuk menyelesaikan yang punya masalah yang ingin segera menikah. Kemudian yang ketiga, ini kalau niatannya ikhlas ya, maka dia bantu sekuat tenaganya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai timbul godaan antara laki-laki dan perempuan. Maka dia jaga, jadi benteng pemisah. Nggak langsung ketika itu lompat ke sebelah. Ini sudah ada benteng nih. Jadi lewat perantaraan ini saja. Kemudian CV yang tertera ketika ingin tahu data yang perlu saja. Ya, ada hal-hal yang perlu dicantumkan di situ. Ya, misalnya nama lengkap, tempat tanggal lahir, terus orang tua bagaimana keadaannya, pekerjaannya apa untuk laki-laki. Kemudian
Yang perlu sekali ini yang bagi yang jadi perantara tadi, tolong disertakan karena ini kita nilai bagus agamanya yang mengajukan CV ini apakah sudah ngaji sering hadiri majelis ilmu ataukah belum. Terus sebutkan guru-gurunya siapa, pernah belajari kitab-kitab apa gitu, atau apa tema-temanya yang dia pernah pelajari. Nah ini akan jadi pertimbangan untuk si akhwat tahu, oh Ikhwan ini punya riwayat kayak gini dengan guru ini. Si akhwat juga tahu ini, tahu dari si Ikhwan, oh Ikhwan tahu, oh ini si akhwat ini pengalaman belajarnya kayak begini. Karena dari background guru itu tahu bagaimana yang Ikhwan dan akhwat ini sisi agamanya ini baik ataukah tidak, dan itu tahu juga pemahaman akidah dan manhajnya seperti apa dari guru ya. Kalau yang lainnya bisa tanya hobi itu nggak terlalu penting ya. Mungkin kalau mau disertakan lagi laki-laki suka main game atau tidak, nah itu sertakan aja nggak masalah. Nah baru nanti kriteria yang diinginkan untuk calon laki-laki, dia inginkan perempuan kayak gimana, yang perempuan inginkan laki-laki bagaimana, tuliskan di situ. Misalnya ada syarat tambahan, si perempuan beri syarat orang tua saya menginginkan pasangan saya supaya tinggal di kota ini saja, tidak keluar dari situ, ya tuliskan kalau ada syarat seperti ini diinginkan. Terus apa yang jadi visi misi dalam berumah tangga, nah itu disertakan di situ dalam CV-nya. Nah itu penting sekali, terutama tadi yang saya ingatkan tentang masalah bagusnya agama dinilai dari guru dan majelis ilmu yang dia biasa datangi. Nah itu nanti akan tahu bagaimana bagusnya akidahnya, manhajnya seperti apa ya, itu bisa jadi masukan. Terus Ikhwan ya belakang itu Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat lagi Ikhwan. Jadi gantian habis sebentar, Ikhwan, akhwat tahan dulu, Ikhwan dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini mau menikah atau mau nambah lagi? Ya ini Ustaz mau ditanyakan ini Ustaz. Nah, apa? Bagaimana kiat-kiat untuk meyakinkan istri agar suami boleh berpoligami Ustaz? Nah itu saya tadi sudah curiga benar tadi itu. Saya curiganya gampang, lihat teman-temannya aja bapak juga. Yakinkan disogok-sogok aja lah. Sebenarnya bapak tanya pada yang belum berpengalaman, jadi salah tempat. Nanti tanya kalau ada Ustadz Abdullah Taslim ke Surabaya, tanya sama beliau itu ya. Jangan tanya sama saya nggak ada pengalaman apa-apa, nggak berani ya. Tahu ilmunya namun nggak berani, gitu aja. Simpel kalau saya jawab, saya nggak mau ngundang masalah. Kalau ada yang pernah ke pesantren saya tahu sebabnya kenapa. Gitu ya. Jenengan salah alamat tanya, nanti tanya ke ustadz lain. Pon. Sudah, ada lagi? Apa? Iya, jadi belum ada jawaban. Kalau saya sudah iya baru nanti jenengan saya kasih tahu. Terima kasih Ustaz. Taib dari ada lagi. Akhwat, monggo. Bentar, Akhwat dulu tadi yang sudah mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada seorang akhwat, beliau ditawari oleh ayahnya, bukan lebih diminta sebenarnya oleh ayahnya untuk menikah dengan kenalannya beliau. Tapi dari segi agama, si Ikhwan yang ditawarkan oleh bapaknya tadi kurang Ustadz. Bolehkah menolak? Tapi sedangkan dari wali si wanita ini umum, nggak peduli dengan agama. Yang penting laki-laki ini mapan, seperti itu. Gimana Ustaz? Si akhwat bisa menolak kalau seperti itu, kalau memang dia pingin ada imam yang bagus untuk dirinya. Sehingga dalam syariat kita itu ada istilahnya tidak boleh si akhwat itu dipaksa, nggak boleh. Harus dengan keridoannya. Makanya tugas si akhwat tolong bisa lebih baik pada orang tua, keinginannya bagaimana. Insya Allah kadang itu wanita itu menolaknya gampang. Dia cuma diam saja nggak mau begitu. Apalagi gadis, dia diam itu nggak mau, dia tunjukkan saya nggak mau gitu. Itu sudah orang tua paham, dia nggak mau. Jadi tolong pahamkan pada orang tua biar si akhwat juga selamat. Sehingga tidak pentingkan yang selalu mapan, namun bagus baik agamanya. Jadi bisa menunjukkan dengan cara yang baik untuk orang tua. Diskusi aja, komunikasi itu penting dengan orang tua sehingga yang keinginan akhwat tadi bisa tercapai. Terus Ikhwan lagi. Ikhwan monggo. Nah, mana ini sebelah tadi ya? Sini dulu sini, sebentar. Ini nih, yang belakang. Ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, saya kan ada di salah satu kampus di Surabaya dan sekarang udah semester akhir dan saya itu udah kerja tapi dengan gaji yang minim gitu Mas. Nah kan saya kan ada keinginan untuk menikah. Terus udah saya bicarakan kepada orang tua. Iya. Tapi orang tua itu masih nggak ngebolehin sebelum anaknya mapan dulu gitu. Nah, bagaimana cara saya untuk meyakinkan orang tua agar maksudnya dengan saya yang sebentar lagi akan lulus dan udah mempunyai pekerjaan yang itu mungkin udah bisa mencukupi lah itu agar sekarang bisa pekerjaannya ini jenengan yakin nggak bisa hidupi akhwat? Saya kira sih bisa sih Ustaz. Tapi orang tua pingin lebih mapan lagi. Iya gitu Ustaz. Nah mungkin solusinya jenengan cari pekerjaan baru yang lebih baik dari pekerjaan itu. Terus yakinkan pada orang tua ini sudah bagus. Tinggal meyakinkan pada orang tua saja dengan pekerjaan yang baru. Mungkin orang tua nganggap dengan pekerjaan yang lama ini belum mapan. Namun coba mungkin ada perusahaan yang lebih bagus dengan pindah di situ. Orang tua tambah lebih yakin, walaupun mungkin ya gajinya ya tidak beda jauh dengan yang sebelumnya, namun lebih yakin mungkin dari sisi pekerjaan. Nah baru setelah itu lebih baik pada orang tua dan cari jodoh yang terbaik insya Allah. Syukran Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Ya. Dari akhwat, monggo dipersilakan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau nanya. Ini adik Ana kan dalam proses perceraian. Dia ditalak oleh suaminya sudah 3 tahun yang lalu. Itu pun sudah pisah rumah dan tidak diberi nafkah. Namun untuk proses negara, adik saya baru terima akta perceraian itu di 25 Februari. Apakah ini loh, dalam Islam apakah boleh si wanitanya yang mengajukan perceraian dan apakah ada masa idahnya? Dan apabila ada dihitung mulai kapan? Baik, saya tanya dulu. Itu ketika ucapan talak tadi sudah diurus secara hukum di pengadilan agama atau belum? Kalau pengadilan agama enggak, cuman setelah talak si suaminya sudah pergi dari rumah. Akhirnya yang memproses perceraian ke pengadilan agama si perempuan. Oh ya, berarti perempuan nempuh pengadilan agama, berarti dia khulu di situ, gugat, gitu ya? Penggugatnya si perempuan. Iya, yang menggugat si perempuan. Itu bisa ditempuh karena dia merasa ketika itu suami tidak tanggung jawab, maka dia menggugat cerai atau istilahnya khulu, dan khulu ini punya alasan. Biasanya nanti di pengadilan itu ditanyakan alasannya apa. Bisa jadi dia sampaikan alasannya itu karena tidak dinafkahi oleh suami dan suami tinggalkan dia, bisa. Maka seperti itu kalau ditempuh baru jatuh ya khulu. Namun kalau yang talak tadi juga saya belum menganggap itu talak karena secara hukum tidak dia urus di pengadilan agama. Suami tidak mengurus di pengadilan agama. Maka tidak jatuh talak ketika itu dikarenakan tidak ada proses hukum secara resmi. Intinya suami zolim karena tinggalkan istri tanpa memberi nafkah dan dia tidak mengurus secara resmi lewat pengadilan agama. Ya, jadi istri silakan gugat. Kalau memang itu dia nganggap maslahat untuk menggugat saat itu. Wallahu a'lam. Berarti untuk talak misalkan seorang suami mengatakan saya talak kamu saat ini, itu bukan masuk talak atau gimana? Secara hukum syar'i iya, namun tidak punya kekuatan hukum. Tetap kalau mau diurus, dia mau nikah lagi pasti ditanya, mana surat ceraimu? Maka kekuatan hukum tetap berperan kalau di negeri ini, Bu. Sebagaimana kalau mau menikah itu lewat kantor urusan agama, mau cerai tetap harus lewat pengadilan agama. Kalau untuk yang mengajukan si wanita, apakah tetap ada masa idahnya? Apa kalau wanita? Tetap ada masa idahnya. Soalnya saya pernah Ana baca buku itu untuk wanita yang mengajukan perceraian tidak ada masa idahnya. Iya, dia tidak ada masa idah, beda dengan kasus talak tadi. Namun coba tanya di pengadilan agama, masa nunggunya lagi untuk nikah berapa lama? Biasanya pengadilan agama punya keputusan untuk itu. Oh, ya, jazakillah khairan. Iya, waalaikum. Baik, Ikhwan, sebelah sini masnya yang baju putih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Ilham dari mahasiswa di Surabaya. Afwan Ustadz, saya mau tanya dua pertanyaan. Yang pertama, jodoh kita adalah cerminan dari kita sendiri. Semisal nilai saya 5, otomatis jodoh saya kan 5. Nah, pertanyaannya, kalau kita minta jodoh kepada Allah Azza wa Jalla dengan nilai 6 atau lebih, boleh atau tidak, Ustaz? Dan kita minta jodoh dengan? Ya? Minta jodoh dengan? Apa nilai yang lebih? Jadi misalnya dari grade 5 tadi, jadi kan minta 7, 8 atau 9 gitu. Yes. Grade-nya lebih tinggi. Boleh? Boleh. Boleh saja. Boleh saja. Iya. Sebenarnya tidak ada masalah. Fir'aun istrinya siapa? Asia kan? Asia. Istrinya beriman. Fir'aun kafirnya luar biasa. Ada beberapa kasus seperti itu, berbeda antara pasangan tadi. Namun cuma 1-2 kasus. Namun tadi yang seperti dibaca dalam surat An-Nur dalam buku ini tadi, al-khabisatu lil khabisin. Yang perempuan yang jelek untuk laki-laki yang jelek. Memang asalnya, hukum asal seperti itu dulu. Untuk dapatkan lebih jarang-jarang. Namun hukum umumnya dapat yang selevel. Itu hukum umum. Namun boleh mengharapkan lebih. Dengan catatan kalau akhwatnya mau sama kamu. Nah itu gampang sekali saya jawab. Dan yang kedua ini tapi level ini yang kamu nilai ini agama apa? Dari level apanya? Ada nilai plusnya gitu, Ustaz. Plus apa maksudnya? Agama toh? Apa kelebihan apa cantiknya gitu atau? Oh begitu, iya tergantung akhwatnya mau sama kamu atau tidak gitu. Kalau tadi nilai agama tadi kan saya jelaskan, ya. Kalau kamu mau yang aduhai cantik gitu lebih daripada kamu gitu yang biasa-biasa saja, bisa-bisa saja. Namun kalau dari sisi agama selevel asalnya, mau dapatkan lebih bisa. Tadi saya kira tadi level agama, kalau level dunia bisa-bisa saja. Rata-rata, ini saya ingatkan yang ikhwan nih, tadi sudah saya singgung. Rata-rata akhwat itu nilai laki-laki itu dari sisi mapan. Paham ya? Dari sisi mapan, bukan tampan. Nanti tanya sendiri sama akhwat-akhwat itu. Pasti setuju dengan saya. Mereka nilai kayak gitu. Mau kamu, kasaran saya, bahasa saya, mau kamu hancur bagaimanapun gitu ya. Namun mapan itu nggak mungkin ditolak. Ya, dia biasanya nilai seperti itu. Paham? Baik. Ini pertanyaan yang kedua, ada seorang ikhwan sudah siap menikah, jadi siap rohani maupun lahiriah maupun batin ya. Tetapi orang tua belum ingin melepas anaknya untuk menikah. Biasanya ibu apa bapak? Ibunya. Nah itu. Berarti anak lanang toh? Berarti ini anak laki-laki kan? Nah, perlu diketahui ibu itu sulit lepas anak laki-lakinya. Itu sulit lepas. Rata-rata ibu kayak begitu. Solusinya kamu harus banyak-banyak dekati ibu. Disogok. Belikan apa kesukaan ibu lah. Atau kadang mesti ngomong berdua gitu. Rata-rata itu anak laki-laki sulit dilepas oleh ibunya. Apalagi cuma anak laki-laki satu-satunya. Itu rata-rata, betul gak? Ya. Nah itu, berarti kamu harus dekati ibu dibanding bapak. Kamu harus banyak ngomong, komunikasi, terus tadi sogok gitu. Ibu senang gamis, belum punya gamis apa gitu. Kamu ada uang, rizki, belikan untuk ibu. Baru kemudian kamu masuk, setelah hati ibu dilembutkan. Sudah? Insya Allah Allah mudahkan. Jazakallah khairan. Terus untuk akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana ciri-ciri menikah karena Allah? Lalu pertanyaan yang kedua, kalau sudah terlanjur menikah tapi niatnya salah bukan karena agama, bagaimana cara memperbaikinya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi, kalau bukan karena agama, karena apa berarti? Misalkan niatnya salah, karena kaya atau karena disuruh orang tua seperti itu. Sudah terlanjur nikah apa belum? Kalau kasusnya sudah bagaimana? Kalau sudah berarti tinggal diperbaiki, niatnya diluruskan lagi.
tanda niatnya itu karena agama sesuai dengan pertanyaan pertama, berarti yang laki-laki perbaiki diri punya agama yang bagus, perempuan perbaiki diri punya agama yang bagus. Maka dia nanti akan nilai pasangannya bukan lagi pakai standar dunia namun pakai standar agama. Gitu. Makasih Ustaz. Baik. Ada lagi? Ikhwan. Sini habis. Nah nih. Belakang mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, ini mau usulkan mungkin kayak biro jodoh, mungkin di sini ada yang banyak yang butuh gitu. Terus gimana? Kamu mau daftar? Ada sebenarnya, saya punya biro jodoh juga, biro jodoh Rumaiso. Apa saya lewat biro jodoh itu alhamdulillah ada yang sudah nikah. Kamu mau juga? Hah? Ya mungkin juga ada yang lainnya. Masalahnya itu cuma di Jogja ya. Soalnya kenapa gini? Biro jodoh itu bagusnya ya. Jadi di antara yang mau dinikahkan itu bisa diketemukan dan ketika itu bisa kenal langsung, artinya tahu langsung. Jadi bukan hanya di dunia antah berantah itu, oh ini di sana, ini di sini gitu. Mau tahu ini laki-lakinya gimana, perempuan gimana sulit. Sehingga paling memungkinkan itu satu kota. Itu saja. Kecuali dari Surabaya mau ke Jogja gitu. Itu baru. Namun sementara ini fokus saya baru gitu. Namun kalau kamu pingin ya insya Allah bisa dibantu. Ini ibu-ibu di sini juga ini ada ini majelis An-Nahl ini saya yakin ini punya jalan juga untuk ini. Coba nanti tanya sama panitia kajian ini, siapa tahu bisa carikan jodoh gitu. Bila dekati aja lah, kalau enggak disogok aja lah panitianya. Gitu ada. Atau tanya ustaz-ustaz sini lah. Saya belum tahu di sini mana, tapi bapak tadi itu pada cerita ke saya. Ada yang dibantu untuk carikan jodoh gitu. Bisa. Sudah? Baik. Nanti mudah-mudahan ada biro jodohnya cabang Surabaya. Mudah-mudahan ya. Ada lagi? Sebentar. Akhwat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman saya ini ada yang mau menikah Ustadz, tapi keluarganya itu masih percaya dengan misalkan anak pertama itu tidak boleh menikah dengan anak bungsu karena nanti takutnya ada hal-hal yang jelek yang terjadi seperti itu. Jadi teman saya ini bimbang mau antara melanjutkan untuk menikah atau tidak karena dengan persyaratan orang tuanya yang seperti itu. Terima kasih. Yang pertama si akhwat itu punya PR untuk dakwahi orang tuanya sendiri. Ini kejawennya ini masih kuat ini. Ya. Ini belum itu baru percaya tadi apa? Anak pertama tidak boleh nikah dengan anak bungsu. Ya, satu. Boleh jadi lagi nanti kalau mau menikah hitung-hitung hari lagi, milih hari nanti. Sesuaikan nanti ini tanggal lahirnya berapa, yang perempuan laki-laki berapa, kemudian dicocokkan lagi dengan ramalan tertentu. Itu baru dua. Yang ketiga lagi adat-adat, belum lagi macam-macam. Sehingga akhwat coba fokus untuk dakwahi orang tua. Ya, dakwah ini yang agak berat memang. Namun kalau dia mau cari aman, ya dia mungkin nuruti yang masalah ini aja. Artinya yang tadi anak pertama tidak boleh nikah dengan anak bungsu. Oh berarti dia jangan cari anak bungsu. Untuk kurangi konflik dengan keluarganya. Tapi dia tidak yakini itu. Itu mungkin lebih ringan. Tapi dia masih punya PR banyak untuk masalah-masalah lainnya seperti yang saya sebut tadi. Jadi tolong timbang-timbang. Intinya PR-nya banyak untuk dakwahi orang tua. Wallahu a'lam. Baik, Ikhwan, ini yang di depan. Ya, depan sudah pegang mic dari tadi itu, yallah. Sudah pegang mic dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pelajar yang insya Allah tahun ini saya lulus Ustadz. Sekarang semester berapa? Saya itu pelajar SMA. SMA, oh iya. Insya Allah saya lulus tahun ini. Ya, semangat, kan semangat. Seorang remaja itu memiliki apa itu nama? Syahwat yang sangat bergelora seperti yang jenengan sebutkan tadi. Iya. Kan kita sudah melakukan berbagai banyak kegiatan untuk meningkatkan iman dan takwa, tetapi tetap di dalam hati itu masih ada keinginan untuk melakukan kemaksiatan Ustadz. Kiat-kiat dari Ustadz supaya kita dapat terhindar dari
kemaksiatan padahal kita sudah melakukan amalan-amalan baik, tetapi itu tidak cukup untuk menghilangkan pemikiran kita untuk berbuat maksiat itu, Ustaz. Terima kasih. Panjenengan asli pundi? Asli ini pun pundi? Saya Mojokerto. Mojokerto. Habis lulus SMA mau ngapain? Saya insya Allah itu kuliah, Ustaz. Oh tadi saya sudah pikir kamu mau nikah tadi, pikirannya saya tadi. Berarti mau kuliah kan? Nah sekarang anak muda itu biasanya waktu luang terlalu banyak. Betul nggak? Kamu waktu senggangnya banyak sekali. Nah sekarang kalau sekarang sudah ujian ini ya, sudah ujian sekolah ya, berarti tinggal masuk kuliah kan? Nah nanti saya sarankan ketika kuliah antum sibuk untuk pelajari agama. Itu lebih membentengi dirimu daripada antum sibuk dengan aktivitas lain-lainnya. Mau sibuk berorganisasi, mau yang lainnya. Ini tidak terlalu ampuh dibandingkan dengan antum sibukkan diri pelajari agama. Nanti akan rasakan sendiri pengaruhnya. Antum baru masuk kuliah, cari mana tempat untuk bisa belajar bahasa Arab. Cari tempat mana bisa belajar sistematik. Jangan tematik saja, sistematik. Belajar dari dasar itu terus naik terus. Itu sibukkan diri. Tahu Ustadz ini belajar di mana, ikuti. Tahu Ustadz ini belajar di mana lagi, ini pelajarannya bagus, diikuti gitu. Antum sibukkan hari-harinya tuh kayak gitu terus. Ya, jangan ada waktu senggang. Waktu senggang antum itu pakai untuk sia-sia, sudah itu tempat antum maksiat nanti. Ya, kuncinya di situ saja. Anak muda celakanya itu ketika punya waktu luang terus sehat, nah terkumpul itu maksiatnya besar. Ya, jadi punya tekad, oh saya mau kuliah misalnya, mau kuliah di Surabaya, mau kuliah di mana? Insya Allah di Malang. Di Malang, ya taruhlah di Malang lah, nggak mau ke Jogja. Ada kajian rutin Ustadz Abdul di Iya, Jogja. nanti ketemu saya nanti. Nggak mau ke Jogja. Jogja lebih sibuk lagi kamu ngaji itu. Saya waktu masa kuliah dulu itu, saya alhamdulillah waktu awal itu, saya masuk ke UGM, langsung ketika itu dapat teman-teman yang baik. Ngaji terus saya itu cari majelis sembarangan sebenarnya awalnya, belum diarahkan. Masuk ini pokoknya, saya lihat ini bagus. Nah baru temannya saya itu tarik saya. Masuk Wisma, kemudian ikut kajian, terus tiap hari. Tidak ada waktu nganggur. Pagi kuliah, sore itu belajar agama. Gitu terus saja. Insya Allah kalau antum sibukan kayak gini, tidak akan mikir untuk macam-macam. Iya Ustadz, jenengan di Jogja itu ada kayak PESMA atau semacamnya gitu? Ada. Itu Nah dari Wisma PESMA-nya jenengan ini itu membantu antum untuk punya lingkungan yang baik. Kalau misalnya antum ingin pacaran, nah tadi teman-teman ingatkan, itu nggak boleh. Ada yang ingatkan. Namun kalau antum di tempat kos-kosan yang masih umum, tidak ada pendukung kayak gini, antum bebas. Maka saran saya di Wisma. Ya. Di PESMA-nya jenengan itu paling dekat dengan apa itu? Universitas itu di mana, Ustaz? Dekat aja, lompat pagar aja saya itu bisa masuk kampus. Dekat sekali, berapa langkah aja masuk. Jadi saya cari kos dekat itu kampus, terus lingkungannya. Nah ini faktor kedua lingkungan berarti. Antum sibukkan diri, faktor kedua lingkungan. Ke Jogja aja lah, ya. Iya, Jogja aja. Sibuk di sana. Satu masjid bahkan antum bisa lihat kajian tiap hari, nggak kemana-mana. Ada. Gitu ya? Sudahlah, Jogja aja. Ya. Taib, pertanyaan terakhir dari akhwat, monggo. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, saya mau bertanya, definisi atau ciri-ciri seorang bisa dikatakan siap menikah lahir dan batin itu seperti apa? Dan siap menikah untuk siapa? Akhwat atau ikhwan? Coba diulang. Definisi atau ciri-ciri seorang bisa dikatakan siap menikah lahir dan batin itu seperti apa Ustadz? Dan apa saja bekal yang harus disiapkan untuk menikah bagi seorang akhwat? Syukron Ustadz. Kalau ciri-ciri siap menikah kan? Iya kan? Iya, lahir dan batinnya siap nikah. Kalau biasanya gini, yang saya pahami dari akhwat itu biasanya itu, karena ini orang-orang tua sering ceritakan, biasanya akhwat tuh punya problem, dia itu punya rasa takut yang besar untuk menikah. Karena mungkin dia mau menghadapi suatu kehidupan baru, laki-laki yang belum pernah bersamanya itu akhirnya bersamanya gitu. Jadi
persepsi kayak gini itu muncul terus dalam benaknya. Nah, kalau mau tahu kesiapannya bagaimana, ya atasi masalah-masalah kayak tadi. Sebenarnya sudah siap kalau akhwat itu misalnya sudah lulus, sebenarnya sudah siap untuk menikah. Tinggal dia mengatasi masalah-masalah tadi itu. Saya punya rasa ketakutan yang besar untuk maju, kemudian punya anggapan nanti kalau ngurus keluarga nanti berat seperti ini. Nah, ini dihilangkan. Cara menghilangkannya gimana? Coba tukar pengalaman dengan yang sudah menikah, biar persepsi kayak gini itu jadi hilang. Ya, karena yang menikah nanti akan beritahuin, oh enggak kayak begitu, dia kasih tahu kayak begini, ya. Oh ini nanti kamu atasi masalahnya itu kayak gini, tahu. Ya. Makanya bergaul dengan yang sudah menikah tadi, jangan dengan para jomblo. Ya kan tadi sudah diingatkan ya, enggak ulang-ulang lagi loh ini. Terus yang kedua tadi apa? Apa tadi? Yang kedua tadi apa nih? Apa yang kedua? Oh, bekal untuk siap menikah kan? Nah, bekal paling utama selain kesiapan mental tadi, lahir dan batin, ada juga kesiapan antum atau anti itu banyak dalami agama. Dan ini jadi bekal yang paling utama sekali dibandingkan dengan yang lainnya. Itu kunci utama. Maka rajin-rajinlah diri majelis ilmu biar bekal ini dimiliki. Wallahu a'lam. Baik, terakhir dari Ikhwan. Ya, antum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Siri nikah itu pilih akhwat yang baru hijrah mengenal sunnah atau yang sudah mengenal sunnah? Apa? Ikhwan kalau mau menikah pilih akhwat yang baru hijrah ke sunnah atau yang sudah lama mengenal sunnah, Ustaz? Ikhwan itu mau menikah pilih akhwat yang sudah lama kenal sunnah ataukah yang baru hijrah? Saya malah memandang tergantung kondisi ikhwannya. Dia punya kesiapan bagaimana? Dia punya kesiapan menghadapi akhwat yang ya biar gampang, nggak banyak didik ya sudah lama ngaji. Kalau enggak dia punya kelebihan dari sisi ilmu, dia pingin narik yang baru hijrah biar nanti bisa ngajarin sekaligus. Kalau saya sendiri lebih prefer memilih yang baru hijrah. Gitu. Kalau istri saya dulunya masih awam, saya bawa ya, dia berusaha untuk didik dia. Kalau antum milih seperti ini dapat 2 pahala. Pahalanya apa? Nikahi dia. Yang kedua, antum ngajar dia lagi. Itu. Jadi kesiapan dari ikhwan bagaimana? Dia punya ilmu lebih, ya. Dia ingin dapat banyak dapat manfaat, dia ambil yang biasa. Yang penting cari yang manutan, kuncinya manutan aja sama antum. Kalau nggak manut malah nanti antum didikte nanti. Terus yang kedua, kalau memang mau pingin gampang, ya sudah dengan yang ngaji. Itu enak bagi antum, cuma tahu jadi. Kalau tadi itu mikir 2 kali. Mikir gimana nikahi dia, didik dia, gitu ada kesalahannya diperbaiki, serba sulit memang. Namun dapat 2 pahala tadi. Walaupun lebih berat. Gitu ya, sudah cukup. Cukup besar. Ya. Alhamdulillah. Gimana Yohan, mau nambah? Saya cukup ya? Ada pertanyaan yang tadi saya nilai bagus dari Mas siapa tadi? Yang putih, iya antum maju. Itu pertanyaannya bagus. Sama yang akhwat tadi yang nanya terakhir. Ada 2 lagi enggak untuk pertanyaan, Ustaz? Yang 2 nanti.